Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu-tamu spesial, di mana tamu-tamu spesial tersebut adalah orang tua pengganti saya tempat anak saya sekolah, yaitu Den Kanaya Askia Putri Nabila. Nah, mau tahu siapa aja tamu-tamu spesial tersebut? Kita akan berkenalan dengan kepala sekolah dan guru Sukonandi. Ya, betul ya. Siap. SD Muhammadiyah Sukonandi. Istimewa. SD Muhammadiyah Sukonandi. Ini perkenalkan siapa toh ini? Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Ibu Ansrofiah, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sukonandi 1. Hari ini kami alhamdulillah berkesempatan dengan guru-guru untuk silaturahim ke dalemipun Den Arya. Semoga silaturahim nanti berkah dan Amin. membawa manfaat untuk kami semua, khususnya keluarga besar Sukonandi, Kota Yogyakarta. Ini. Nah, Mbak Anis, Ya. siapa aja nih tim yang dibawa oleh Mbak Anis? Iya, sebetulnya kami ada hampir 100 guru dan karyawan. 105. Iya, 105. Hari ini baru tim kelas 1. Nanti harapannya berjenjang aja tim kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 begitu bisa silaturahim ke sini. Amin. Karena alhamdulillah hari ini dari teman-teman bisa konsultasi tentang kesehatan, tentang banyak hal. Di sebelah kiri saya ada Ibu, silahkan Ibu. Ya, nama saya Cahyarini Terutami, saya guru kelas 1D. Alhamdulillah. Guru kelas 1D. Ibu selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Nung Hermini, biasa dipanggil Bu Nunu, guru kelas 1F. Alhamdulillah. 1F. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Ibu Umi Hasanah, biasanya dipanggil Umi Nana. Saya guru lintas batas dari Sopas ke Sobut. Ya, saya ngajar di Sobut, ngajar bahasa Arab. Di Sopas. Di Sopas saya teman. Oh. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Isya Suti, biasa dipanggil Bu Nur. Saya Bu Guru kelas 1C. C ya. Selanjutnya Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Isnani Fakulatifah, biasa dipanggil Bu Isna. Saya guru Iqra kelas 1A dan B Bu tahun ini. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nini Sulandari. Saya mengampu PJOK kelas 1. Ya. Kelas 1 semuanya. Semua. Ya, yang terakhir yang paling ganteng rombongan kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam luar biasa.
biasa. Nama saya Ahadin Priyo Sudibyo. Kebetulan saya ngajar di guru olahraga dan guru TIK kelas 4. Ini tadi saya ketemu di jalan, ya alhamdulillah di parkiran, ditembak, Pak Priyo ikut. Wah, neng di supaya makan-makan. Bahagia sekali. Ya, saya kebetulan alhamdulillah di tempatnya saya dapat ilmu yang banyak, dapat konsultasi dan itu menambah pengalaman dan itu bagi saya sendiri mungkin nanti bisa saya tularkan ke keluarga saya atau apa nih kalau mau konsultasi monggo kita konsultasi tak ajak ke sini insya Allah. Nanti ya, bisa janjian dengan benar ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, Mbak Anis selaku kepala sekolah dan tim guru sebagian yang datang untuk ketemu sama saya itu bersilaturahmi, kemudian sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengingatkan, kita bisa bertukar pikiran. Nah, ini kan sekarang mau ada PPDB nih, ya kan? Nah, ada yang bertanya sama saya, waktu Denaya itu masuk kepada pilihan SD Sukonandi. Nah, kenapa sih Den Arya saya memilih Sukonandi, Den Arya itu memilih Sukonandi? Saya jawab, satu, jarak dekat. Tapi bukan hanya jarak, kalau tidak dibarengi dengan kualitas. Nah, seperti apa Sukonandi? Secara sekilas kita akan mendengarkan penjelasan dari Mbak Anis selaku kepala sekolah. Sukonandi itu seperti apa sih? Monggo Mbak Anis. Iya, alhamdulillah SD Muhammadiyah Sukonandi merupakan salah satu SD yang sekarang menjadi magnet di Kota Yogyakarta. Dari Sukonandi menelurkan SD Muhammadiyah Sapen, dari Sapen kita menelurkan Concat. Jadi Sapen itu anaknya SD Muhammadiyah Sukonandi, kemudian Concat cucunya Sukonandi. Baik. Berarti Sukonandi Kapas itu Ibunya Sapen. ibunya Sapen. Iya. Cucunya Cucunya Concat. Jadi kita simbahnya Concat. Simbahnya Concat. Mbak Fiyunya Mbak Fasna. Nah, bangkitnya Bos Hasan. Dan alhamdulillah ketiganya ini memang sekolah yang untuk sekolah swasta sangat diperhitungkan untuk di Kota Yogyakarta ya untuk SD, alhamdulillah. Dan tentunya karena memang selain kualitas yang ada yang kita unggulkan, terutama dari konsep gedung, kenapa ada unit 1, unit 2, itu juga kita punya konsep dari puluhan tahun yang lalu. Di unit 1 itu hanya khusus kelas bawah, kelas 1, 2, 3, yang unit 2 khusus kelas atas 4, 5, 6. Harapannya ketika satu gedung itu khusus kelas bawah, satu untuk minimalisir bullying di sekolah, karena anak ada pada fase umur yang sama, fase 6 dan fase umur 6 sampai 8 itu anak ada di fase perkembangan kesadaran bermain menuju belajar. Makanya di unit 1 pun potret kelas pun mesti semi TK ya. Masih potret kelasnya masih full color, ada bintang-bintang. Pokoknya full color dan full achievement ya Bu ya, penghargaan berani seperti di TK. Termasuk kontrak belajar pun yang di Sopas itu di unit 1 lebih bagaimana membangun karakter building anak, belajar yang menyenangkan, tidak kognitif oriented ya, begitu. Nah, ya betul, dan terutama akhlakul karimah. Yang menjadi spesial Sukonandi dengan SD Muhammadiyah lain di Kota Yogyakarta adalah kami punya kurikulum 3 kurikulum yang terintegrasi. Yang pertama kurikulum nasional, itu yang pasti semua pendidikan sudah punya semua kuning itu. Yang kedua kurikulum Ismuba, itu semua Muhammadiyah sekota juga punya. Nah yang ketiga ini kita punya kurikulum plus yang hanya dikloning 5 sekolah di SD Muhammadiyah yang di bawah pimpinan cabang Umbularjo. Namanya kurikulum plus. Ada tahfidzul Quran wa doa, seperti Bu Nana itu gurunya, Bu Isna menghafal surat pendek dan doa harian. Harapannya tidak hanya hafal doanya, juga kita ada pelajaran terjematul Quran wa doa, itu adalah hafal maknanya, baik secara perkata dan makna secara makro kandungan suratnya Umar ya. Terus kemudian ada juga tahsinul Quran, jadi anak tidak hanya membaca tapi juga
hukum bacaannya harus tahu dan bagus bacaannya ya, tajwidnya. Ada juga kitabah ya, ada kitabah itu menulis, jadi sudah dikenalkan mengenal huruf dari kelas 1, kemudian gandeng huruf dari 1 huruf, 2 huruf dan seterusnya. Kemudian ada bahasa Arab itu semua ya Mbak, ada tahfidzul Quran tadi ya, kemudian ada bu yaumiyah, jadi ada keseharian ketika anak di kamar mandi kaki mana yang harus didahulukan, baca doa apa, nah seperti itu. Harapannya memang kurikulum ini benar-benar mampu menjadikan seperti visi Sokonandi adalah menciptakan generasi Islam yang memang sebaik-baiknya Islam ya, iya seperti itu. Nah selain itu Sokonandi juga pengennya tidak hanya menggali satu kecerdasan, karena memang setiap manusia punya 7 kecerdasan ganda. Kita potret di ekstra-ekstra kita. Di situ ada nanti kecerdasan seni itu mulai dari robotik, paduan suara, ada biola, ada apa Mbak, melukis ya, ada melukis. Nah kalau di olahraga motorik itu yang kita garap ada futsal, ada renang nih Pak Priyo, beliau coachnya. Dan alhamdulillah semuanya berprestasi, tidak hanya tingkat lokal bahkan internasional. Yang dari kognitif itu ada klub sains, klub matematika, ada klub bahasa Inggris. Klub sains pun nanti ada 2 juga. Itu adalah untuk yang klub sains yang untuk pembinaan olimpiade dan untuk percobaan, yang dimana semuanya untuk ekstra itu kita selalu hire pelatihnya dari luar ya Bu. Kita selalu MOU dengan sanggar dan sebagainya. Berarti pihak luar ya? Iya, pihak luar. Biar memang ahlinya gitu maksudnya. Alhamdulillah yang sekarang sudah go internasional itu kayak robotik, itu sudah go internasional, bahkan kita ditakuti untuk kategori robot drone-nya ya Pak Priyo. Ini beliau yang selalu mengawal di Malaysia itu setiap tahun, 2 tahun ini kita off karena pandemi, biasanya setiap tahun kita berangkat tuh. Iya. Ada rombongan itu ke Malaysia. Terus kemudian paduan suara itu juga, drum band juga sudah nasional. Robotik futsal juga sudah tingkat provinsi ya, kita terakhir Pak Fendi itu. Jadi banyak banget ekstra yang diinginkan, termasuk ekstra agama itu banyak cabangnya. Dan itu kita ambil dari pelatih-pelatih expert yang termasuk temennya Ustadz tadi Ustadz Najib. Najib. Jadi luar biasa. Itulah keunggulan Sokonandi di antaranya itu. Nanti ke depan kami sudah lagi menggodok ada kelas-kelas yang spesifik, misalnya kelas saintek begitu. Ini lagi dalam proses perencanaan. Nah, jadi sahabat Raden Arya Pradana, supaya diketahui bahwa selain jarak dan kualitas, saya tidak mungkin menjabarkan bagaimana kualitas dan programnya. Nah, ini kepala sekolahnya langsung nih, Mbak Anis. Nah, ini kebetulan putri saya yang pertama, Raden Roro, Kanaya Askia Putri Nabila, itu wali kelasnya ada di sini. Iya, luar biasa. Di sini. Semangat. Nah, itu benar tuh. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada semua guru nih, ya, mungkin pandangan orang sekarang kan kita tahu ya, kondisi pandemi ini kan pendidikan beberapa waktu yang lalu cukup lama itu juga kita offline ya semuanya ya, tatap mukanya diberhentikan ya kan. Nah, banyak orang tua yang masih khawatir dan takut ya untuk masih ada yang ragu lah untuk melakukan tatap muka. Nah, saya mau tanya nih kepada seluruh guru nih, satu-satu nih, dimulai dari Bu Nur, Mbak Isna, dan selanjutnya kepada Pak Priyo. Iya. Nah, terus langsung terakhir kepada Bu Rocker. Rocker woman. Saya mau tanya nih, bagaimana sih di Sokonandi itu mengatasi kondisi COVID dengan pembelajaran yang benar-benar aktual telah dilakukan di Sokonandi? Monggo. PTM ya? PTM. Bisa. Pertama kita bisa melakukan dengan Zoom, bisa Pak. Saya dengan PTM, kita dengan Zoom atau dengan Google Meet atau juga dengan video call. Terutama untuk anak-anak yang belum lancar membaca, kita adakan dengan video call. Karena apa? Di kelas 1 kan belum semuanya bisa lancar membaca, ya. seperti itu. Jadi kita tetap mengadakan secara video call.
yaitu anak-anak nanti membuka buku, kita juga membuka buku, artinya ada interaksi gitu, antara anak-anak dan guru seperti itu. Oh, jadi ada interaksi yang terjadi Virtual, virtual ya. Iya. Oke, nah pertanyaan saya nih, ya. Sekarang kan COVID ini otomatis tidak setiap hari ya, Mbak Anis ya? Iya. Nah, itu dari versinya Bu Nur. Apa pernah kejadian apa? Maksudnya gini, apa effortnya guru-guru Sukonandi supaya protokolernya itu kesehatan tetap dijalankan? Bagaimana sih di Sukonandi itu? Ya kita tetap prokes ya, tetap kita menggunakan Pengaturan, masker, ya, pengaturan tetap ruang kelas. ruangan kelas itu dijaga jaraknya, 1,5. seperti itu 1,5. Dan anak-anak kalau ketika anak-anak bermain duduk-dudukan, kita ayo duduk seperti itu. Kita selalu ingatkan. Selalu Seperti itu. ingatkan. Iya betul. Ada titik-titik cuci tangan wastafel ya Bu Betul, ya, ada. sejak kelas Cuci tangan. 1. Setiap Itu pun masih ada depan. hand sanitizer, juga ada cadangan masker. Gitu. Nah, Gitu. kalau Mbak Isna, pengalaman apa nih mengajar dalam kondisi COVID seperti ini? Bagaimana pengalamannya? Apa yang dirasakan? PTM-nya, pas PTM bagaimana? Kalau biasanya kalau nggak PTM kan saya video call Pak ngaji, tapi kalau PTM ya masuk kelas. Ya memang agak ribet sih kalau ngajar anak-anak ya Pak ya, karena anak-anak itu kan kurang aware sama kesehatan, sama jaga jarak ya. Jadi ya kayak Bunur tadi, saya ngajari itu lebih banyak ngasih taunya, ayo jaga jarak, pakai masker, lalu jangan peluk-pelukan. Anak-anak ternyata suka berpelukan ya. Ya namanya. Jadi jujur waktu ngajar itu pengalamannya agak shock sejujurnya Pak. Pertama kali setelah Iya kan. pandemi? So karena karena sebelumnya kan memang biasa anak-anak itu kalau ketemu guru saling peluk, apa nempel-nempel, tiba-tiba masuk pertama yaitu anak-anak kayak gini. Saya kan takut ya Pak, nanti kalau terjadi apa-apa, kalau jadi ya saling harus ngingatin terus Pak. Jadi khawatir kan, jadi saya ngingatin, ayo jangan pelukan, nanti demi kesehatan kita. Ini pandemi, kayak gitu. Jangan berpelukan, jangan pakai masker. Karena anak-anak harus diingatkan terus loh, Pak. Jadi Pakai itu masker. ya, itu effortnya ya, usahanya. Ini nih, Kalau ayo, saya selama pengalamannya. pengalaman kalau biasanya kan olahraga di Mandala Krida kalau kita. Nah, sekarang olahraga selama pandemi mau nggak mau harus di kelas. Kita harus yang tadinya teori hanya apa ya, yang di lapangan tidak dihiraukan anak-anak, sekarang mau nggak mau anak-anak sudah tahu apa itu gerak lokomotor, apa itu gerak non lokomotor, dan apa itu gerak manipulatif. Jadi kita malah kalau orang Jawa bilang ngelanyahke teori olahraga itu dia pas PTM seperti ini. Ngelanyahke itu artinya ngelancari. Ngelancarin, karena memang dari Puskesmas kemarin menghimbau kalau olahraga belum boleh untuk saling bertukar, misalnya bermain bola belum boleh, Media alatnya ya. belum boleh seperti itu. Media alatnya. Ya, jadi memang harus kalau bisa di kelas dulu. Ya ini ajang saya untuk tantangan saya untuk apa? Biar anak-anak tahu PJOK itu seperti apa teorinya. Saya tetap memakai alat, memberitahu ke anak, oh ini untuk bola besar seperti ini, bola kecil seperti ini, untuk melakukan apa? Olahraga, misalnya contohnya tradisional seperti kasti, alatnya juga saya perlihatkan ke anak-anak seperti itu. Jadi agak memang benar kata Mbak Isna ya, dengan kondisi seperti ini agak ribet ya. Iya. Tapi kan ini effort ya. Iya, betul. Dan memang iya. ini sebuah adaptasi ya. Adaptasi. Tapi ya alhamdulillahnya anak-anak setiap kali saya masuk, saya review minggu lalu apa pelajarannya, ini gerak apa, anak-anak sudah bisa, sudah mengingat. Kayak dulu kan langsung learning by doing ya Bu, Iya, di kalau dulu lapangan. langsung di lapangan praktek. Sekarang anak-anak harus tahu teorinya. Nah, ini menarik nih ceritanya nih. Nah, kalau tadi begitu Bu Ninis cerita tentang ini, Pak Priyo udah gini-gini. Orang lapangan, lekon teori-teori. Karena ini apa pelatih renang juga. Iya. Pak Priyo. Kalau Pak Priyo apa pengalaman unik atau pengalaman atau usaha apa atau apalah yang berkaitan dengan pembelajaran
di masa Covid ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar ya, kita selama Covid ini pertama-tama kita pelajaran full melalui apa? Online full ya, kadang Zoom online. Kemudian saya kan mengampu 6 kelas untuk apa? Kelas 4. Jadi untuk kalau pas daring enak Pak, daring enggak itu pas kalau pas Zoom itu kan harus tiap kelas saya Zoom gitu Pak. 6 kelas harus Zoom. Dan saya juga apa ya? Melalui Zoom saya juga bisa mengobati rasa kangen sama anak. Terus apa itu? Maaf benar. Ini nggak apa-apa sahabat Raden Arya. Justru ini itu kekuatan dari Sukonandi. Kekuatan Sukonandi itu adalah hati. Jadi kenapa saya apa namanya saya mantep. Ya itu. Monggo dilanjutin. Tapi sih nggak apa-apa. Ini bukan cengeng loh, tapi ini hati yang berbicara. Iya. Monggo. Dalam banget Oke. sampai nangis. Kangen dulu sama anak-anak. Tuh, sangat anak kan beliau memang dekat banget dengan anak. Iya. Iya. Jadi suka di lapangan, menggiring bocah. Wah, udah bersukanya ngocel, bermain. Ketika kita anak zaman kita nggak bisa nyentuh itu rasanya kayak ya itu gitu ya. Anak datang enggak cuma dulu saliman, ada yang datang saya cuma Ya, memang itu juga pengaruh ya Pak ya. Yang waktu Zoom itu ada lupa kan nge-share materi. Ndi Pak materi ini Pak? Wah, iya ya jawaban itu anak-anak orang kita gune lali, beda ketok lali. Dan oh iya, saya Pak Priyo tuh ingin lihat wajah kamu semuanya. Lalu kalau ada materi, kan cuma kelihatan satu orang. Akhirnya saya tahu tuh, David, ini siapa? Pak Priyo tahu. Tahu tadi bisa langsung ngomong, memang sengaja pasang materinya gitu anak-anak. Oh ya Pak. Keburu cuma itu. Jadi itulah kecerdikan. cerdik itu cerdik itu. Ya anak di Pak materi ini mana Pak materi ini? Wah aku semua orang tua juga japri, Pak ini mana? Saya aduh ini nggak salah. Tapi Pak Priyo kangen ya? Untuk kangen sekali ya. Kangen ya. Karena memang beda dengan anak-anak ya Pak kita. Iya. Tapi lagi di lapangan, sering saya tuh di lapangan. Saking Tertekan gue jadi guru. Benar ya. Di era pandemi kita tertekan. Nggak anak di depan tapi nggak bisa ngapa-ngapain tuh loh. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, tidak sepenuhnya benar kalau misalnya tidak sepenuhnya benar. Monggo Pak Kiai. Nggih. Tidak sepenuhnya benar kalau offline itu gurunya yang senang. Karena ada loh orang tua yang ngomong, gurunya itu seneng, ini. Enggak. Lebih susah ya. Lebih susah. Sedih. Lebih susah, lebih sedih. Tidak sepenuhnya benar. Bahkan tergantung orang memandang. Ya. Kalau misalnya dengan kapasitas Sukonandi, saya pikir tidak benar. Karena kan kerinduan ya untuk bisa bercengkrama dengan anak-anak didik, anak-anak. Ya sama PTN saya juga senang banget bikin ketemu anak-anak. Sampai anak-anak tuh mau ya, Pak pangku Pak, ojo. Anak-anak tuh biasa Om, ngelendek ke guru. Ya sama itu saya juga. Minta gitu ya. Jadi ya itulah kita anak kita di depan ya nggak bisa apa-apain tuh loh, rasanya hati ini kayak masih cowok banget ya. Iya. sakit sih sakit. Iya. Ya, karena kami dulu di sekolah memang biasa dekat dengan semua anak. Dekat Ya, dari Itu saya tuh keras banget. Curhat, biasanya curhat, mereka itu curhat. Bu, uangku habis ya? Minta uangnya bu buat jajan? Biasa tuh, maksudnya biasa. Kadang-kadang saya olahraga, minum, itu Pak minta minumnya belum saja Pak, terus suka ya Pak, wah itu belum jawab. Ya boleh wis, makasih Pak, lari lagi. Itu kayak itu saya tuh kangen banget. Itu kangennya itu hati. Nah, mana dan karena ya Hensbo dipanggil ke sini. Dan ya sini. Pak Priyo kangen loh. Sini.
Dan Bu Ani, sifatnya Pak Priyo ini harusnya kan jadwalnya Pak Priyo itu misalkan harusnya jadwalnya itu 1 semester ini cuma 2 jam. Pak Priyo itu minta 3 kali pertemuan. Nah, Pertemuan ini ke anak-anak semua pertemu. Jadi Pak Priyo itu, Pak kalau ada waktu kosong, guru yang capek, saya masuk kayak gitu. Saya senengnya ketemu Iya. anak-anak ya. Jadi guru kelas 4 itu semuanya misalkan wali kelasnya capek, ayo Pak Priyo masuk, atau siapa yang guru bidang studi yang belum masuk silahkan masuk kayak gitu. Kalau di kelas 4 seperti itu. Iya, betul. Jadi nggak perpatokan pada jam, Betul, karena kan betul. kebetulan ada guru yang kelas 4 itu sedang mengandung, jadi dia nggak bisa kalau dari pagi sampai sore itu kadang langsung diganti. Nah yang sering masuk itu Pak Priyo itu. Yuk Pak Priyo langsung tanpa itu ya. berkata apa-apa langsung pergi. Jadi sahabat Raden Arya, ini Kelas. putri Masuk- saya masuk nih. kelas. Nah, itu siapa Kelas tuh? empat. Wali kelasnya ini namanya Raden Roro Kanaya Askia Putri Nabila, dipanggilnya Mbak Naya. Ya. Mana wali Kelasnya Pak, wali kelasnya? kelasnya. Mana wali kelasnya? Mana wali kelasnya? Itu yang paling pojok ya. Ini guru ini yang kenal yang mana? Yang ngajar Mbak Naya yang langsung yang mana? Mana saja? Gunur, terus Siapa lagi? Yang lain siapa lagi? Pas ada lagi. Bu Ninis. Bu Ninis guru apa? Oh, PJOK. Kalau Gunur? Guru matematika. Wali kelas. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ikut Ibu. Nggak ikut. Saya ikut Ikro sama Ikro Zakia. Ibu Zakia. Zakia CD aku. Lagi itu Pak Pradana, oke apa ya? Satu sang senang dengan anak kecil. PTM. PTM. Dan kebetulan saya juga nggak tahu ya, saya lagi gampang banget deket sama saya. Boneng di rumah dia deket. Namanya siapa dulu anaknya teman guru Bu Lasmi. Kalau dari saya tuh lari ya. Lari udah Pak Priyo lari, saya tak latih akhirnya yang gendot apa lari kan. Jadi Pak Fida, ketika kita itu bersilaturahmi karena hati kita dan keikhlasan kita, insya Allah keajaiban itu akan ada. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, apa namanya? Kita itu di sini itu melihat itu ya agak sulit ya dengan kondisi saat ini ya. Tapi percaya bahwa banyak orang-orang di luar sana yang sangat merindukan sekali untuk kembali normal. Tapi apabila tidak bisa menjadi normal, kita perlu menjadi smart. Karena salah satu sifat Nabi, Fatona kan cerdas ya. Nah, Fatona itu cerdas, itu salah satu kecerdasan manusia itu adalah kita beradaptasi dengan kondisi saat ini. harus itu. Insya Allah. Nah, tadi sampai Pak Priyo meneteskan Terharu, kata kangen loh, nak. Sampai Saking kangennya sama dengan anak-anak betul. Jadi Mbak Naya harus belajar yang rajin ya. Nah, selanjutnya, oke, ayo dengan Bu siapa ini? Bu Rini. Cahyarini. Bu Rini. Nama saya Bu Cahyarini tapi dipanggil Bu Rini. Nah kalau menurut saya selama PTM ini khususnya di kelas 1 ya, kebetulan saya mengajar di kelas 1 itu anak-anak benar-benar semangat belajar karena kemarin kan di TK hampir 1,5 tahun ya, itu kan hampir hanya mungkin tidak ke sekolah, mungkin hanya virtual ya. Nah sekarang setelah diizinkan PTM, anak-anak ketika di kelas di sekolah itu benar-benar semangat. Nah, kemudian selanjutnya yang saya amati dengan PTM saat ini, anak-anak benar-benar mandiri. Kalau dulu ketika kondisinya normal, anak-anak kelas 1 masuk pertama kali mesti diantar orang tuanya bahkan menunggu di kelas ya. Tapi dalam masa pandemi ini justru anak-anak kelas 1 itu mandiri. Pagi sekolah diantar hanya sampai di pintu gerbang, kemudian disambut bapak ibu guru sampai di kelas. Anak-anak benar-benar mandiri. Jadi perbedaan dari kondisi normal yang dulu kalau kelas 1 itu diantar orang tuanya sampai di depan kelas bahkan ditunggu, ditungguin sampai ada yang lama ya. Sekarang ini benar-benar anak-anak itu mandiri. Sudah. Artinya menyadari memang orang tua nggak boleh masuk Tidak sekolah. boleh, iya. Suntik juga nggak ditunggu ya tadi suntik. Disontek tadi Oh iya, tadi ada ini ya, imunisasi. Iya, Ya, Tadi kan itu iya, anak-anak benar-benar
mandiri, tidak ketergantungan dengan Lah orang iya, tuanya. tadi ini informasinya disuntik dan Ocha, istri saya yang buat nanya gimana Iya, ya? biasanya orang tuanya khawatir ya. Padahal anaknya enggak. Biasa aja. Apa ya, Tadi Mbak? takut ya? Enggak ya. Enggak ya? Mau disuntik lagi? Disuntik udah, Besok ya. udah gede. Anak-anak itu happy man. Jadi hikmahnya dari PTM di masa pandemi ini, anak-anak yang pertama benar-benar semangat belajar karena kemarin sudah lama tidak sekolah ya. Kemudian yang kedua, anak-anak benar bisa mandiri. Nah, mungkin itu Kelebihannya ya. Iya. Kelebihannya. Iya. Jadi itu hal positif yang didapat. Iya. Ya, Hikmah pengalaman dari berkesan ya. masa pandemi. Dari ada cengeng gitu. Iya. Sekarang harus benar-benar mandiri. Tapi sahabat Raden Pradana, saya menekankan kepada sahabat Raden Arya Pradana dan orang-orang yang melihat YouTube bahwa saya tekankan dan saya menjamin bahwa Pak Priyo menangis itu tidak settingan. Ya. Asli, karena beliau cinta Dari hati. Saya itu kadang-kadang itu ya intinya yang kita lakukan, insya Allah hari ini adalah silaturahmi karena Allah Ta'ala. Agenda hari ini kepala sekolah, Mbak Anis dan guru-guru itu pengen silaturahmi, pengen konsultasi dan pengen berobat sama saya. Nah, saya katakan dan saya jamin insya Allah wallahi Pak Priyo menangis bukan settingan. Bukan begitu ya Pak Priyo ya? Iya. Jadi itu dari hati. Itu adalah beban moral yang terbentuk karena sayang dan tanggung jawabnya sebagai guru, moral obligation. Karena banyak orang melihat itu mungkin pelajaran buat kita semua ya, bahwa banyak orang di luar sana melihat sesama makhluk hidup lainnya, sesama manusia, itu yang dicari adalah kelemahan dan kekurangannya, tapi tidak berpikir tentang apa yang menjadi kelebihannya. Itu awal mula kita menjadi iri hati, kita menjadi tidak senang. Ya artinya setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya takdirnya masing-masing, dan terpenting adalah punya prinsip hidup masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah paling kui was di setting, enggak, saya bilang gitu ya Pak Priyo ya, benar ya? Ya. Benar. Insya Allah bukan settingan, bukan settingan. Rencana Allah itu. Rencana Allah, iya benar. Selanjutnya. Iya, jadi kalau pengalaman saya selama masa pandemi itu memang benar. Jadi anak-anak itu semakin mandiri. Yang kemarin, yang tahun kemarin saya mengajar itu masih ada yang ditungguin. Kemudian yang sekarang ini benar-benar anak itu mungkin juga sudah diberikan sangu oleh orang tua bahwa kamu nanti bekal oleh orang tua bahwa misalkan nanti ke belakang itu juga anak-anak tuh yang tadinya saya waduh ini benar-benar nanti seorang guru harus ekstra nih karena kan kelas 1 ya pasti kemandiriannya kurang, kemungkinan pada saat lagi ke belakang juga harus diikuti, ternyata tidak gitu. Saya melihatnya malah justru enggak Bu, saya sudah bisa gitu, saya sudah bisa ke belakang gitu, saya mau buang air besar seperti itu ya. Jadi kemandirian itu memang saya melihat memang luar biasa lebih dibandingkan dengan yang tahun-tahun kemarin. Akan tetapi ada satu hal yang bagi saya seorang guru itu ada satu hal yang ada pertentangan Bu, yaitu tentang ini karena pandemi ini kan serba dibatasi ya Bu ya, jadi tidak boleh berdekatan, termasuk anak-anak tidak boleh berbagi. Nah itu, jadi saya kalau melihat ada anak yang benar-benar oleh orang tuanya itu memang mungkin lupa tidak diberi bekal sehingga anak itu kamu kok kenapa diam aja? Enggak bawa Bu. Nah itu sebagai seorang guru saya gimana sementara aturannya nggak boleh berbagi gitu kan, berbagi makanan mungkin pinjam-pinjaman peralatan gitu ya. Tapi ternyata kan memang harus sebagai seorang guru nggak tega Pak gitu. Jadi saya waktu itu hanya
lihat anak-anak pada saat kalian itu membawa bekal lebih dari satu, coba keluarkan gitu. Maaf Bu Anis, saya terpaksa agak melanggar, tapi tetap saja anak itu duduk gitu. Anak itu duduk, kemudian gurunya yang ini yang memberikan berusaha mencari jalan keluarnya supaya yang anak ini juga nggak domblong dan juga ini ya. Kemudian saya kasihkan seperti itu. Jadi keterbatasan yang memang dimunculkan di aturan itu kadang kami masih dilema seperti itu ya. Tapi saya yakin ya sebagai seorang guru yang harus mempunyai kebijakan tersendiri supaya semuanya terpecahkan. Itu aja. Saya menanggapi ini unik dan menarik nih. Itu juga beberapa waktu yang lalu juga jadi pertanyaan buat saya. Menurut Dan Arya, seandainya anak-anak bawa bekal dan tidak boleh dibagi, bagaimana dengan peraturan tersebut? Saya menjawabnya seperti ini. Tidak semua orang seberuntung kita. Betul. Ya, tidak semua orang bisa membawakan bekal anaknya. Iya. Betul ya. Dan di sini itu pertentangan antara antara kebijakan dengan hati nurani itu tuh kadang-kadang bertentangan. Tapi kalau misalnya Bu Nunung tadi bersikap seperti itu, seandainya memang ada kejadian seperti itu, langkah pertama mungkin dijapri orang tua yang tidak membawakan bekal. Selalu, kemudian terus saya follow up. Ya, itu. Nah, itu sebagai salah satu antisipasi kita. Tetap ini antisipasi kita yang harus kita lakukan. Tapi seandainya ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang lupa darurat membawa bekal, itu mungkin bisa dilakukan sebelum anak tersebut makan, anak tersebut atau kita pakai sendok yang bersih, kita pastikan sebelum menyentuh. Iya, betul. Tapi antisipasinya adalah orang tua yang tidak membawakan bekal itu ditanya. Seperti itu. Kalau misalnya memang orang tua tersebut kita perhatikan iya tapi dalam waktu berjangka seperti itu masih tetap terjadi, berarti dari something wrong, ada sesuatu yang salah dalam arti banyak hal. Satu misalnya karena dia ketinggalan, tapi ketinggalan kok tiap hari, ya kan? Atau yang kedua karena faktor yang lain, itu juga menjadi pertimbangan dan hati nurani kita. Saya pikir tidak ada guru dimanapun berada yang benar-benar guru loh. Artinya guru yang mempunyai hati akhlak yang benar-benar ketata di dalam hatinya itu, bahwa itu guru sebagai pengabdi yang akan menjerumuskan anak-anaknya. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita langgar, tapi bukan berarti itu menjerumuskan anak. Tapi kita sudah mulai preventif. Nah, untuk Bu Nunung, saya menghargai kebijakan pribadi, tapi tetap mungkin untuk guru-guru yang lain dikoordinasi dengan orang tua dan dilihat case by case. Karena jangan sampai niat baik kita menjadi suatu yang bom waktu. Nah, itu. Kan nanti kalau ada kalau ada kejadian, gitu. Kalau regulasi kan memang kita punya SOP itu ya. Iya, kita jadi dinas itu punya emang buku 1, aturan ketika PTM ada prokes A, B, C, D, E sampai tadi memang tidak boleh bertukaran alat tulis, berbagi makanan. Mungkin kaitannya untuk minimalisir pencegahan penularan. Maksudnya kan itu. Kasuistis memang Gunung saya yakin hanya sekali 2 kali aja, tapi guru yang hebat. Karena mungkin lebih hatinya yang waduh ya sebagai wong tua anak gak mangan kan ya gak enak. Tapi ibu luar biasa. Itu mengedepankan hati. Jadi
ini bukan sesuatu yang harus disalahkan ya, Betul. sahabat Raden Arya Pradana ya. Kalau misalnya itu sebagai sesuatu yang harus disalahkan, itu alangkah sempitnya. Kita bayangkan saja, misalnya kita sebagai orang tua yang mampu, kita bisa beliin bekal atau bawain bekal. Tapi seandainya suatu ketika bekal anak kita ketinggalan, anak kita satu-satunya orang yang tidak makan di kelas, bagaimana teririsnya hati anak kita? Iya, dan biasanya guru mesti akan mencari plan B untuk anaknya makan KB. Itu ya, Ya, Bundung ya, kita betul. kalau di sekolah. Tapi memang tadi sebaiknya memang untuk kehati-hatian semua, karena memang COVID ini tidak kelihatan persoalannya, dan anak-anak posisinya memang belum dapat vaksin untuk anak-anak. Betul. Jadi untuk kehati-hatian kita, kalau ada tracing ya kita emang harus waspada. Gitu. Tapi ibu luar biasa, ibu nggak salah, hebat atau Bundung? Nggak salah, karena itulah hati seorang orang tua, hati seorang orang tua, dan itu tidak bisa disalahkan. Selanjutnya nih, terakhir, Inilah dia. Bu Nana. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama kali yang ingin saya sampaikan yaitu mohon PTM ini tetap dilanjutkan. Tambah hari, Bu. Kalau bisa waktunya diperpanjang. Alasannya kenapa? Satu, setelah saya ngajar tarjamah di kelas 5, ngajar bahasa Arab di kelas 4, ngajinya anak-anak itu tidak tertata. Bahkan sampai ada tak suruh baca surat Al-Fatihah aja masih muter-muter belum selesai. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengenal lebih dekat orang tuanya. Karena ketika anak-anak masuk, kita tanya, terus kita tahu kesehatannya, misalkan suhunya berapa, diantar siapa. Ketika pulang juga kita tahu, oh anak ini dijemput ayahnya, anak ini dijemput orang tuanya. Karena ada kasus anak yang sudah dijemput, itu ada yang jemput lagi. Ternyata kita tahu orang tuanya sedang bermasalah atau kayak gitu. Jadi gurunya kalang kabut nyari ini anak kemana, yang jemput siapa, karena orang tua antara ayah dan ibu tidak ada komunikasi. Nah seperti itu. Jadi mohon PTM ini tetap dilanjutkan, kalau bisa waktunya ditambah agar anak-anak ngajinya terkontrol, ya. Karena ngajinya anak-anak sangat kurang. Setiap saya tanya, ngajinya seminggu berapa? Saya nggak ngaji karena corona. Alasannya seperti itu. Gurunya nggak boleh datang. Tapi ketika saya tanya, kamu les apa saja? Saya les biola, les renang, les poli. Nah, mungkin kalau di poli, di renang, di apa-apa nggak ada corona. Kalau ngaji ada corona, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi saya mohon PTM tetap dilanjutkan, dan nanti program Iqra yang percepatan di kelas 4, 5, 6 itu dilanjutkan. Karena apa? Karena besok kita agar Sokonandi ini, anak-anak keluar dari SD Muhammadiyah Sokonandi ini ngajinya bagus, sholatnya juga bagus, akhlaknya juga bagus. Amin. Ya, semua sekali nih, karena beliau Dewan Asatidah ketuanya ya. Kalau apa koordinator program. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Jadi Dan ngajinya paling apa ya, Ra? Jadi sahabat Raden Arya Pradana, kesabaran itu memang suatu proses untuk menjadikan kita dewasa. Kadang kita nggak bisa milih. Kita itu harus menjalankan apa, bersikap bagaimana, dan seperti apa dalam lingkungan kita. Tapi yang jelas kita lakukan terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Percayalah bahwa tidak hanya Bu Nana saja yang berkeinginan untuk ada PTM segala macam. Saya yakin juga pemerintah saat ini juga sedang berusaha untuk yang namanya memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada seluruh dunia, khususnya NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tempat kita berpijak, tempat kita berada, tempat kita hidup. Itu saya yakin pemerintah sedang mengupayakan semaksimal mungkin agar semua bisa kembali normal. Tapi semua itu kan butuh proses, ya kan? Ada yang namanya herd immunity, kemudian ada yang namanya vaksin. Vaksin sekarang sudah mulai 12 tahun ya, sudah mulai 12 tahun, dan insya Allah nanti
ada selanjutnya. Saya yakin akan mulai ke bawah. Ini semua banyak kok, banyak. Dengan kondisi corona ini banyak yang menangis, banyak yang susah, banyak yang meninggal, dan banyak juga yang sudah hopeless. Tapi kita tetap yakin kok bahwa kita memberikan yang terbaik dan kita bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Bismillah. Nah, terakhir nih, sahabat Raden Arya Pradana, saya mau tanya nih kepada Mbak Anis mewakili seluruh tim guru, ya, kira-kira dengan kondisi saat ini, harapan yang paling Mbak Anis ingin capai untuk Sukonandi dan untuk pendidikan Indonesia apa? Harapannya saya sebagai guru ya, Mas, saya tuh pengennya ini coba semua segera kembali normal dan perekonomian membaik, kondisi pendidikan juga membaik. Terus kemudian untuk konteks Sukonandi pastinya saya selalu berdoa, dalam doa-doa saya itu saya pengen punya anak didik itu tidak muluk-muluk. Yang pasti pertama dia menjadi anak yang akhlakul karimah, anak yang qurrata'yun untuk kedua orang tuanya. Karena saya yakin ketika anak itu qurrata'yun, akhlakul karimah, semua hal itu sudah terbingkai di situ. Pinter iya, kemudian sukses insya Allah iya ya Bu ya. Nah, jadi kami memang terpotret program itu anak paling tidak ngajinya bagus, sholatnya bagus, dan akhlaknya bagus. Dan ketiga itu aja. Begitu. Dan dari harapan itu saya menitipkan anak saya. Insya Allah. Insya Allah. Raden Roro Kanaya Astia Putri Nabila, Kanaya, saya titipkan kepada Sukonandi. Saya nitip untuk dibimbing, dibina dengan kapasitas yang terbaik Insya Allah. yang Mbak Naya punya. Insya Allah. Iya. Pintar itu relatif, Iya. walaupun menjadi yang utama, tapi Mbak Naya harus punya apa? Ingat, pintar pikiran, pintar hati, Artinya sama berbakti sama orang tua. Ingat, 3 cahya rasa mulia. Bumi Arya ngagem rasa, 3 cahya rasa mulia. Bumi Arya menggunakan rasa jiwa, 3 cahaya yang menjadikan manusia mempunyai perasaan mulia. Cahaya tersebut berasal dari 1, cahaya dari bakti kita kepada Gusti Allah dan agama kita. 2, cahaya dari bakti kita terhadap orang tua dan keluarga kita. Dan yang 3, cahaya dari bakti kita terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya di sekitar kita. Jadi Mbak Naya belajar yang baik, ayah titipin sama bu guru, sama pak guru, dan belajar yang tekun. Cium. Nah, terakhir nih, siapa yang mau berikhtiar sama saya? tadi berobat. Mau berobat? Mungkin sambil antri sholat kali ya? Ya, yang boleh lain sholat, sambil antri sholat. Ya, jadi kita lanjut nanti sesinya ini kita Pak Priya, sambung Bu nanti. Ninis. Siapa aja? Ini semuanya Mbak Naya, jangan lupa di ru'yah. Mbak Bu Nana? Khusus di ru'yah, jangan lupa itu. Bu Nana? Duduklah ke kancing dulu dengan. Iya tuh Mbak. Oh iya, sama satu lagi sahabat Raden Arya. Ini Pak Priyo ini indigo. Bisa melihat. Kadang. Tapi mau menutupi jati dirinya. Tapi insya Allah tadi ketahuan sama saya. Mak pelekutik. Mbak belebunduk. Nah, Soalnya dipancing, Pak. Tak kerasa dipancing ya. jadi apa namanya sahabat Raden Arya Pradana, ya itu kita enggak hanya sesama indigo saja, tapi ketika kita bersilaturahmi dengan setiap orang,
ya kan, yang bersilaturahmi dengan setiap orang, apapun segala sesuatunya, insya Allah jadi berkah dunia akhirat dan kita saling menjaga. Amin 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 amin. Terakhir siapa yang mau berikhtiar sama saya? Angkat tangan. Saya. Oke. Jadi bertiga. Oh, bismillah. Tapi saya Aku suami iya saya sih. lagi kerja. Aku yo pengen ya. Oh iya, apa posisan? Iya. Ya. Jadi gantian nanti satu-satu kan nggak bisa semuanya. Apa namanya? Oh tapi ini aja nggak apa-apa. Ini kan satu orang kan cuma 2 menit 2 menit. Oh Ya iya. kan? semuanya 2 menit 3 menit. ya. Nah, 2 menit 3 menit. Cuman sebentar kok, Bu. Sebentar. Sebentar Kak. Kecuali Bu Nur. Bu Nur Lah, kenapa? pakai itu gergaji.